Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 13 atau masuk malam ke-13 bulan Muharram tahun 1443 Hijriyah. Ini merupakan malam-malam atau masuk Ayyamul Bid bagi yang ingin berpuasa pada 3 hari setiap bulan di Ayyamul Bid, maka mulai pada tanggal 13, 14 dan 15. Atau kalaupun dia tidak berpuasa pada Ayyamul Bid, maka kapan saja, yang penting dia berpuasa 3 hari dalam sebulannya. Ini merupakan keutamaan yang besar ketika kita menjalankan puasa-puasa tersebut. Dan itulah pentingnya kita untuk terus mengikuti penanggalan Hijriyah agar kita tahu tentang waktu-waktu ibadah kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab yang ke-28, yaitu babu satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi daruratin. Bab wajibnya kita menutup aib sesama muslim, serta larangan dari menyebarkan aib sesama muslim ini tanpa ada kondisi yang darurat. Ini pembahasan yang sangat penting untuk kita bahas, karena coba dimatikan AC yang satunya di belakang. Yang paling belakang dimatikan. Ini menjadi PR bagi kita semuanya. Tertundanya untuk menaikkan daya terkendala dengan biaya. Maka mari kita ambil bagian ini dalam bentuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan harta yang kita infakkan ini hakikatnya milik kita, supaya ini membantu jalannya kegiatan dakwah ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini tentang pentingnya menjaga aib sesama muslim. Ini perlu kita terus bahas, terus dikaji, karena begitu banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam kehormatan sesama muslim. Ketika dia tahu saudaranya tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, banyak di antara manusia bukan menasihatinya, mengingatkan atau menutup aibnya, justru disebarkan, diinformasikan, diceritakan kesana kemari. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan, karena orang yang pertama kali melakukan perbuatan ini, menyebarkan informasi, apalagi yang belum jelas, itu merupakan sikap yang diambil oleh tokoh munafik, tokoh munafikin di kota Madinah, Abdullah ibn Ubay bin Salul. Ketika terjadi hadisatul ifk,
tuduhan perzinahan yang dituduhkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang melakukannya, yang menyebarkannya adalah tokoh munafikin ini. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nur ayat yang 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya berita bohong, berita buruk yang menimpa orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini asbabun nuzulnya terkait dengan peristiwa hadisatul ifk, tuduhan yang disematkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang telah dituduh berzina ketika beliau ketinggalan rombongan balik ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah perbuatan mereka ini yang menyebarkan aib, apalagi tidak benar terjadi. Yang benar terjadi pun tetap kita harus menutup aibnya. Yang benar dilakukan oleh seorang muslim, kalau itu merupakan perbuatan yang sifatnya aib, maka wajib bagi kita untuk menutupnya, tidak boleh disebarkan. Kewajiban kita nasihati, kita ingatkan. Kalau tahu saudara kita melakukan perbuatan, apalagi perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kemudian kita tahu, lalu kita sebarkan, ini bukan bentuk kebaikan. Sekalipun saudara kita berbuat salah, berbuat keliru, dia melakukan sembunyi-sembunyi, dia tidak ingin ditahu oleh orang lain, menunjukkan dia masih sadar bahwa ini perbuatan dosa. Bukan kita hinakan dia dengan menceritakan perbuatan buruk yang dia lakukan. Makanya dalam hadis yang pertama atau hadis 240 dalam kitab ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah." Tidaklah seorang hamba menutup aib saudaranya di dunia kecuali nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib-aibnya di akhirat, pada hari kiamat kelak. Ada orang-orang yang ketika melihat saudaranya terjatuh dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia tahu, kemudian dia nasihati, dia ingatkan, dan dia tutup aib saudaranya tersebut, tidak diceritakan, tidak disampaikan, kecuali dalam bentuk untuk meminta fatwa atau meminta orang yang bisa menasehatinya, disampaikan perihal perbuatannya, maka orang seperti ini akan Allah tutup aibnya di akhirat kelak, pada hari kiamat. Ini merupakan faedah terbesar yang didapatkan oleh seorang yang mampu menjaga lisannya dari aib saudaranya. Dan kerugian besar bagi seorang hamba yang tidak mampu menahan lisannya ketika dia menyebutkan kekurangan-kekurangan saudaranya, perbuatan dosa dan maksiat yang
dilakukan oleh saudaranya. Dalam hadis yang lain, hadis yang kedua atau hadis 241 di dalam kitab ini, disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diampuni dosa-dosanya. Diampuni seluruh dosa. Selama dia bertobat terkait dengan dosa-dosa besar. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Siapa al-mujahirin ini? Wa inna minal mujaharati, termasuk mujaharah, ayya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan, dia melakukan perbuatan dosa di malam hari, tidak ada yang tahu, dia sendiri yang melakukannya. Entah dia mengambil harta orang, melakukan perbuatan keji yang mungkar. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian pagi harinya dia berada dalam keadaan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang dia lakukan di malam hari. Tidak ada yang tahu. Itu bentuk Allah menutup aib dan kesalahan kita. Perbuatan dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Nabi SAW menyebutkan malam karena keumumannya perbuatan dosa yang tidak diketahui oleh orang lain adalah di malam hari. Wa illa, perbuatan dosa kapan saja yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau dia menceritakan, Nabi mengatakan fayaqul, Allah sudah menutup aibnya, tidak ada yang tahu perbuatan dosanya. Kemudian dia yang menceritakan fayaqul, ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza, wahai fulan, aku sudah melakukan perbuatan ini dan ini, keburukan. Saya sudah melakukan ini, ceritakan keburukan-keburukannya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, dia telah bermalam dalam keadaan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Wa yusbihu yakshifu satrallahi an, atau sitrallahi an, dia masuk di pagi hari dan menyingkap tirai yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk menutup dosa-dosanya tersebut. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita, menceritakan aib orang lain jelas perkara yang tercela. Menceritakan aib diri kita sendiri, ini lebih berbahaya. Menceritakan keburukan yang kita pernah lakukan, maka sebuah kekeliruan kalau ada orang yang menceritakan perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan itu bagian dari nilai-nilai Islam, adab-adab Islam yang pernah dia lakukan di masa lampau, dan dia berbangga menceritakan perbuatan dosa tersebut. Orang ini, kata Nabi SAW, tidak akan diampuni dosa-dosa. Ada orang yang berbangga, saya dulu masa muda curi kambing orang, curi harta orang. Ada yang berbangga jadi playboy. Playboy bagus nggak? Siapa yang berbangga dengan perbuatan ini? Yang berbangga dengan perbuatan ini adalah orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dia berbangga sudah macarin banyak anak perempuan orang, diceritakan, menunjukkan dia itu adalah laki-laki sejati, padahal dia bukan laki-laki sejati. Karena laki-laki sejati itu nggak macarin anak orang. Laki-laki sejati itu dia ingin nikah, datangin walinya, itu sejati.
bukan dengan pacaran. Lalu berbangga dengan perbuatan tersebut. Berbangga, dulu saya kalau minum itu kalian minum, sekarang belum ada apa-apa, saya minum dulu, sekali duduk 3 peti, 4 peti. Berbangga dengan perbuatan dosa. Orang seperti ini tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa yang sudah Allah tutup, dia singkap sendiri. Dulu kalau saya judi itu nggak main-main. Kalian sekarang ecek kalau judinya. Dulu saya main jutaan, itu lagi nominal atau nilai rupiah itu kuat, nggak kayak sekarang sudah melemah. Berbangga dengan cerita-cerita seperti itu. Ini haram hukumnya. Menceritakan keburukan seperti ini haram hukumnya. Atau dia pernah sebelum mengenal manhaj yang hak ini, dia ceritakan perbuatan-perbuatan kesesatan yang dia lakukan. Saya pernah masuk aliran ini, aliran itu, pernah begini, pernah begitu. Dia berbangga. Ini aliran sesat yang menyimpang, yang Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan. Bukannya kita berbangga dengan perbuatan tersebut. Kan ini maksiat. Jangan pikir maksiat itu hanya sebatas perbuatan kriminalitas. Termasuk perbuatan maksiat itu kita berkecimpung dalam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, ini maksiat. Maksiat. Kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini maksiat. Perbuatan mengada-ada dalam agama ini maksiat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma yaum asy-syak faqad 'asa Abul Qasim." Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pikir maksiat itu hanya sebatas perbuatan kriminal. Maksiat yang paling besar kita menyekutukan Allah. Maksiat yang paling besar kita melakukan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam Islam, ini maksiat. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan sekarang, ketika kita larang, oh ini perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, apakah ini maksiat? Kalau kita menjawab secara hujjah syar'iyyah, maka kita katakan ini maksiat. Yang kita maksiati Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan perbuatan apa saja yang tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan maksiat. Dan tidak boleh kita berbangga dengan perbuatan-perbuatan itu. Ini menceritakan kembali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, perbuatan maksiat yang pernah kita terjerumus di dalamnya, entah itu untuk dijadikan pelajaran atau sekedar berbangga diri. Dan kebanyakan orang menceritakan keburukan itu, dia berbangga dengan perbuatan buruk tersebut. Maka orang seperti ini, dia telah terjatuh dalam perbuatan dosa, di mana dia tidak akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap umatku diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Orang yang melakukan perbuatan dosa sembunyi-sembunyi, apalagi yang terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi saja kemudian dia ceritakan, ini tidak diampuni. Apalagi yang jelas terang-terangan melakukan dan berbangga di hadapan umum dia melakukan perbuatan dosa. Ada yang berbangga minum khamar, lagi berbuat dosa, di posting di media sosial. Ada yang berbangga lagi nggodain perempuan.
Ini mujahir. Ada orang-orang yang berbangga sekarang ini, mujahir sekarang ini bukan terang-terangan dia lakukan, dilihat secara kasat mata. Termasuk di dalamnya adalah membuat status-status di akun-akunnya. Ini mujahir. Diupload, diceritakan kepada khalayak umum di Facebook, di WA, di IG-nya atau yang lainnya dari akun-akun yang dia miliki, dan dia bangga dengan hal itu. Ini mujahir. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, tidak akan diampuni. Dalam hadis yang lain, hadis yang ketiga atau hadis 242, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadda." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika hamba sahaya perempuan dia berzina dan sudah jelas perzinahan yang dia lakukan, fajlidha, maka deralah dia, cambuk dia. Berapa cambukan? Ada yang bilang 40, 50. Ini pembahasan sudah lewat di kitab Al-Wajiz. Ayo catat. Di dalam surah An-Nisa, di potongan ayat yang ke-20-an. Coba lihat mushafnya. Di ayat 20-an, 24 atau 25. Allah Subhanahu wa taala di potongan ayatnya, fa idza ahsinna, jika wanita-wanita budak itu, hamba sahaya sudah menikah bersuami, fa in ataina bi fahishatin, jika mereka melakukan perbuatan keji, berzina setelah menikah, ini budak ini, fa alaihinna nisfu 'alal muhsinati, apa ayatnya? Fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adab. Saya suruh lihat mana Qurannya. Di surah An-Nisa. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, berzina, budak wanita yang sudah menikah, maka atas mereka separuh adab, separuh hukuman yang diberikan kepada wanita-wanita merdeka yang belum menikah. Jelas ini? Didera berapa kali? Kalau pezina yang merdeka, yang belum menikah, 100 kali. Nisfu ma'alal muhsanati minal adab, 50 kali. Dia sudah menikah, enggak dibunuh, enggak dirojam. Beda dengan wanita merdeka yang sudah menikah, nikah yang sah. Karena ada nikah syubhat, ada nikah yang batil. Kalau nikah yang batil dia belum kena, kalau nikah syubhat dia belum kena. Kalau syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, maka itu nikah yang sah, sekalipun gak di KUA. Nikah yang sah itu sudah terpenuhi, ada wali, ada saksi, ada mempelainya. Ini sudah terpenuhi. Bukan lagi nikah siri. Ada istilah nikah siri ini, gak ada. Oh, ini sudah nikah siri, terus sebebasnya dia tinggalkan wanita begitu saja. Dia berdosa, demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban.
Apa istilahnya kalau di sini? Akad liar atau apalah. Dari mana istilah seperti ini? Nikah liar. Nikah liar. Aneh bin ajaib istilahnya. Ya, disuruh nikah terus liar, artinya bebas. Ya. Nah, istilah-istilah seperti ini harus kita pangkas supaya tidak ada kezaliman kepada para wanita ini. Dan kita tidak boleh mengotak-atik syariat ini. Dari mana istilah ini? Kalau sudah terpenuhi, sudah yang menikahkan walinya, yang menyaksikannya ada, maka nikah yang sahih. Tapi kalau nikah syubhat atau nikah yang batil, dia berzina, maka dia belum kena hukuman tadi. Belum kena hukuman rajam. Tapi kalau cambuk, iya. Kemudian Nabi mengatakan wala yusarrib 'alaiha, dan jangan dicela wanita ini. Perempuan, budak, hamba sahaya yang berzina enggak boleh dicela. Dicambuk. Kita ini kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, ketangkap, ketahuan, senang kita ceritakan ke sana kemari, diejek, dihinakan. Seakan itu dijadikan sebagai topik utama dalam pembahasan, dari pojok ke pojok, dari rumah ke rumah, pembahasannya iyadzan billah. Ini aib manusia. Aib manusia yang wajib kita tutup. Bayangkan kalau di sebuah kampung, sebuah desa, ada yang ketangkap berzina, itu seakan-akan sudah kiamat besar. Padahal dosa ini tidak lebih besar daripada seorang yang ketika bangun rumah mau tanam pondasi, peletakan batu pertama, gorok ayam atau kambing, kemudian dipersembahkan darahnya untuk rumah ini. Ini lebih buruk daripada pelaku zina tadi. Dan tidak ada yang membicarakan hal itu, dianggap hal biasa. Padahal di mata Allah ini perbuatan yang paling rusak di muka bumi, kezaliman yang paling zalim. Bukan wanita yang berzina tadi yang seharusnya kita tutup aibnya. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini yang harus diingatkan, justru yang harus jadi buah bibir yang sebenarnya. Tapi tidak ada yang membahas dan membicarakannya, dan tidak ada yang upaya ada nahi mungkar dalam masalah itu. Apa kaitannya kita meletakkan batu pertama, digorok ayam atau kambingnya? Apalagi ada diceritakan ya, Pak Guru yang ceritakan ada dikasih cermin. Itu ketika apa itu? Akikah. Ini perbuatan dari mana? Ya. Kambing dihiasin, dibedakin, kasih cermin, disuruh cermin. Otaknya di mana? Hah? Akal kita di mana? Kambing ini seandainya dia bercermin jadi muka manusia, nggak peduli dia. Tidak dikasih akal. Maka ini ayolah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang yang terjatuh dalam perbuatan keji, yang dia lakukan itu jelas sembunyi-sembunyi, nggak boleh disebarkan aibnya. Tutup, jaga aib saudara kita. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Tsumma in zanati tsaniyah faljajlidha had al-hadda. Kata Nabi SAW, kalau dia zina lagi yang kedua kalinya, maka cambuk lagi dia sebagai had bagi dia. Wala yusarrib 'alaiha, dan jangan dicela wanita ini. Tetap dilarang, enggak boleh dicela. Ini kali yang keduanya. Summa in zanati tsalitsah, kalau dia berzina kali yang ketiga, kata Nabi SAW, falyabi'ha, maka jual wanita ini. Walau bihablin min sya'ar, sekalipun tali, seutas tali yang dari rambut atau dari bulu. Artinya dijual murah. Ini enggak bisa dijaga ini, budak seperti ini. Setelah dia berzina yang ketiga kali, kedapatan, udah ketahuan, maka kata Nabi SAW perintahkan dijual.
Karena jual beli budak itu hak. Seperti kita jual beli barang, tawar menawar. Ya. Itu kalau ada zaman perbudakan. Ya, termasuk mungkin sekarang wallahu alam di beberapa tempat mungkin ada. Ya, antum cari tahu, antum beli budaknya. Ya. Dan boleh halal untuk digauli, ya, oleh tuannya, karena Allah yang memerintahkan demikian. Maka ini adalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah jelas-jelas berbuat dosa, berbuat maksiat, dia sudah ditegakkan had, diberikan hukuman kepadanya, tetap Nabi SAW melarang mencela dia. Enggak boleh dicela, enggak boleh dihinakan, enggak boleh dicaci maki orang berbuat dosa itu. Orang berbuat dosa bisa jadi karena jahil, dia lebih menuruti hawa nafsunya, godaan syaitan. Maka lihat hadis yang berikutnya, hadis yang keempat atau hadis 243 juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran." Dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang baru minum khamar. Ya, minum arak. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, "Idribu," pukul dia. Disuruh pukul. Ini hukumannya untuk orang yang minum arak ini, minum khamar ini, dicambuk. Ya. Namun kata Abu Hurairah saat itu, "Faminna ad-dharibu biyadihi," ada di antara kami yang pukul menggunakan tangan kosong. "Wad-dharibu bina'lihi," ada yang menggunakan sandal. Bukan sandal skiwai sekarang. Ya. Terompah itu keras. Ya, ukuran untuk menahan beban di padang pasir atau di kerikil-kerikil tajam di sana. Wadharibu bisawbihi, ada juga yang memukul dengan kain-kainnya. Ya. Dipukul peminum khamar ini. Falamman saraf, setelah selesai, dia sudah pergi, sudah selesai dipukul. Qala ba'dul qaum, sebagian dari mereka yang memukul tadi mengatakan, "Akhzakallah," semoga Allah menghinakanmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqulu hakadha, jangan lagi ucapkan kalimat ini. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian bantu setan untuk menjerumuskan saudara kalian. Karena ketika kita pojokkan saudara kita yang berbuat jahat ini, dia sudah mengatakan sudah terlanjur basah-basah sekalian. Kan begitu. Maka jangan bantu syaitan untuk terus menjerumuskan dia ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Adzan dulu.
La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Allahumma shalli innaka Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lihat dalam hadis yang keempat ini terkait dengan had, hukuman bagi orang yang minum khamar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dipukul. Maka ada yang memukulnya dengan tangan kosong, dengan sandal, dengan pakaian dan yang lainnya. Dan dalam hadis ini tidak disebutkan berapa jumlahnya, tidak disebutkan berapa batasnya. Hanya saja dalam riwayat yang lain disebutkan 40 kali. Namun di zaman Umar radhiyallahu anhu banyak sekali pecandu khamar. Setelah diharamkan khamar ini, banyak yang masih candu terhadap khamar. Maka untuk memberikan efek jera terhadap para pecandu ini, maka Umar menambahnya dari 40 menjadi berapa? Menjadi 80. Ini semisal dengan hukuman siapa? Sudah lupa? Hah? Laki-laki yang berzina belum menikah 100 kali. Yang 80? Tadi budak sudah kita bahas. Siapa? Hah? Ini harus ada ujian ini. Yang menuduh berzina. Ketika dia tidak mampu mendatangkan saksi atau 4 saksi, ya, dicambuk 80 kali. Untuk memberikan efek jera terhadap pecandu khamar, Umar menambahkan dari 40 menjadi 80. Dan ini merupakan sunnah khulafa ar-rasyidun, dan berpegang teguh dengan sunnah mereka merupakan bagian dari agama ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar melihat yang pas, karena kondisinya seperti itu saat itu, maka yang cocok harus ditambah hukumannya menjadi 80 kali, dinaikkan. Ya. Dan itu pun setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Umar tidak melakukan dengan sendirinya, sama seperti Abu Bakar yang mulai melakukan pembukuan Al-Quran, dikumpulkan mushaf Al-Quran ini. Ya. Beliau bermusyawarah. Orang yang pertama beliau ajak musyawarah adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka bermusyawarah. Apalagi kita. Maka nggak boleh kita dalam urusan-urusan umum kita mengambil keputusan sendiri.
Karena belum tentu. Harus kita ambil pertimbangan dari orang-orang yang memiliki pandangan yang bisa memberikan pencerahan dalam masalah tersebut. Tidak boleh kita berjalan masing-masing. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun demikian. Tidak menetapkan sendiri, tidak memutuskan sendiri. Beliau kumpulkan para sahabat, kemudian bermusyawarah dan dilihat hasil kesimpulannya, yaitu diputuskan menjadi 80 kali cambukan atau derap. Ini bagi pecandu khamar. Maka lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di akhir hadisnya, ketika ada orang-orang yang mencela pecandu khamar ini, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Ini doa, mendoakan keburukan atas orang lain. Nabi SAW mengatakan, la taqulu hakadha, jangan kalian ucapkan seperti ini. Nabi mengatakan, la tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian membantu setan untuk terus menjerumuskan saudara kalian. Enggak boleh. Ketika kita melihat orang yang melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita katakan, ya, ini perbuatan kalian ini seperti ini, semoga Allah murka kepada kalian. Tidak boleh. Jangan kita bantu setan itu. Justru kita nasihati, kita sampaikan, kita jelaskan dengan penuh adab kepada mereka. Ajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Penyakitnya orang-orang yang sudah ngaji, sudah faham, mereka akan lebih condong untuk meremehkan orang-orang yang masih bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Justru kita harus ingat diri kita, seandainya bukan karena hidayah Allah, mungkin kita akan lebih buruk dari mereka dalam perbuatannya. Kadang ada sebagian orang ketika melihat orang-orang yang berbuat maksiat, misalnya mereka melakukan perbuatan yang mungkar di pinggir jalan atau semisalnya, ini terkadang ucapan-ucapan orang-orang yang ini, banyak maaf, orang-orang yang sudah lama ngaji kadang. Mereka mengatakan semua ini perbuatan dosa, dasar ini itu, dan disumpah. Ucapan-ucapan penghinaan, sumpah serapa yang dilontarkan kepada mereka. Ini enggak benar. Dan inilah maksud dari Nabi SAW katakan tadi, la tu'inu alaihi syaitan, jangan bantu setan untuk terus menjerumuskan saudara kalian. Mintakan hidayah buat mereka. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Itu yang harus kita lakukan. Dengan terus kita nasihati. Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas di bab yang ke-29, yaitu babu qada'i hawaijil muslimin. Bab tentang pentingnya kita menyelesaikan urusan kaum muslimin. Ini penting juga untuk kita bahas karena masih banyak di antara kaum muslimin, bahkan orang-orang yang sudah faham agama, faham din, terkadang tidak peduli dengan urusannya sesama kaum muslimin. Ini dibiarkan tanpa diperhatikan. Maka ini merupakan perbuatan yang keliru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, adakah dalil ketika adzan salat Jumat tidak melaksanakan salat sunnah? Tidak ada kaitannya adzan salat Jumat dengan salat sunnah. Maksudnya di sini ketika adzan tidak melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah apa dulu? Kalau ketika adzan, ini salah satu pendapat, ketika adzan dikumandangkan, artinya khatib sudah naik ini, kita masuk. Nah, ketika azan itu yang masuk ini, maka yang lebih utama dia sholat tahiyatul masjid, tidak berdiri menghormati azan.
Karena apa? Mendengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib. Sedangkan kita berdiri sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap azan, itu hukumnya apa? Sunnah. Ini pendapat. Ada juga pendapat yang lain tetap mengatakan tetap berdiri ketika kita masuk masjid mendapati muadzin sedang azan, maka kita berdiri. Nanti kita sholat setelah azan. Jadi di sini itu yang Anda pahami. Adakah dalil ketika azan sholat Jumat tidak melaksanakan sholat sunnah? Ya. Justru kita lakukan sholat sunnah ketika azan kedua ini. Adapun kalau azan pertama kalau dilakukan azan yang sebenarnya perbuatan Utsman bin Affan itu azannya di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat keramaian, azan pertamanya untuk mengingatkan kalau ini hari Jumat. Adapun azannya sekarang ini 2 kali, jedahnya enggak sampai 5 menit mungkin jedahnya. Ada enggak? Ya. Kurang lebih 5 menit. Ukuran 2 rakaat sholat lah ini. Ini peringatan yang bagaimana seperti ini? Ya. Jadi pada dasarnya azan 2 kali hari Jumat itu sunnah. Cuman tata caranya yang sedikit berbeda dengan di zamannya Utsman ibn Affan. Azannya di zaman Utsman ibn Affan itu azan pertamanya di pasar-pasar, mengingatkan ini hari Jumat. Dan azannya katakan kalau sholat Jumat itu sekitar jam 12 katakan sekarang ini, maka azannya sekitar jam 8 atau jam 9. Bukan 30 menit. Nah. Atau paling lambat itu jam 10. Itu azannya. Di hari Jumat ini. Maka tidak ada petunjuk setelah azan pertama harus sholat sunnah. Tidak ada dalilnya yang memerintahkan. Mungkin dalil umum yang mereka pakai baina kulli adzanain shalah. Setiap antara 2 adzan itu ada apa? Ada salatnya. Yang dimaksudkan dalam hadis ini kata para ulama adalah bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Karena iqamah juga disebut apa? Disebut adzan. Ya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan antara 2 azan ini kalau kita berdoa maka doanya mustajab, doanya dikabulkan. Ini antara azan dan iqamah. Maka tidak ada dalil khusus yang menjelaskan dianjurkannya sholat antara 2 azan pada hari Jumat ini. Allahu a'lam. Bagaimana berbangga posting di WA, di FB, lagi tahsin, lagi mendengarkan kajian dan lain-lain, menjelaskan lokasi tempat kajian dan sebagainya, apakah boleh? Tergantung. Kalau dia lagi mendengarkan kajian, mungkin bentuknya tergib untuk memotivasi teman-temannya, tidak menjadi masalah. Atau dia lagi tahsin, misalnya menjelaskan, ingin memberitahukan kepada teman-temannya ini saat ini ada pelajaran tahsin misalnya, nggak menjadi masalah, boleh. Sekedar untuk motivasi atau mengabarkan supaya orang-orang yang melihat itu, yang mengetahuinya bisa melakukan hal yang sama. Tapi kalau dia hanya posting saja, tidak ada niat untuk seperti itu, niatnya hanya ingin dipuji, ingin ditahu sama orang, maka ini perlu diperbaiki niatnya. Ingat, kita sudah bahas pada pekan yang lalu atau beberapa hari yang lalu tentang 3 kelompok manusia yang pertama kali dinyalakan api neraka. Salah satunya siapa?
orang alim, orang yang baca Al-Quran. Apa tujuan baca Al-Quran? Apa tujuan dia mempelajari Al-Quran? Padahal mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Tapi ternyata amalan yang paling baik ini tidak sedikit menjerumuskan orang ke dalam neraka. Bahkan orang tersebut menjadi kelompok yang pertama kali dinyalakan untuk api neraka. Kenapa demikian? Dia membaca Al-Quran, dia mempelajari ilmu, liyuqal annaka alim, kata Nabi SAW, agar dikatakan sebagai alim, orang yang berilmu, ahli ilmu, ulama. Liyuqal annaka qari, agar dikatakan engkau itu qari. Dia apalagi kalau posting bacaan-bacaan tilawah, enggak jelas lagunya, ujung pangkalnya enggak terarah. Hanya posting, apa tujuannya enggak ada. Allahu a'lam. Ini hati-hati. Hanya sekedar untuk mendapatkan respon dari manusia. Kalau tujuannya untuk tergib, memotivasi saudara-saudara kita, maka ini enggak menjadi masalah. Dan tetap kita jaga hati kita. Tapi kalau tujuannya selain itu, posting, apalagi lagi imam posting, buat apa? Ente lagi sholat, mau ceritain ke orang-orang kalau lagi sholat, kira-kira apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Kadang di videoin sendiri, gak ada manfaatnya. Ingat yang pernah kita sampaikan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda-tanda baik Islamnya seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dia. Makanya setiap yang kita lakukan hendaknya yang menjadi pertimbangan kita, bermanfaat apa tidak. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bermanfaat kita lakukan. Jadi asasnya manfaat, dunia maupun akhirat kita. Dan jangan sampai karena asas manfaat ini, karena ada amalan-amalan untuk akhirat yang kita lakukan tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membuat bab khusus tentang bahayanya orang-orang yang melakukan amalan-amalan akhirat yang diinginkan dengannya adalah dunia. Orang-orang yang melakukan perbuatan amalan akhirat yang diinginkan dunia, ini ancamannya keras. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan surga, ancamannya neraka. Amalan akhirat yang menjadi tujuannya dulu dunia. Ini hati-hati. Ada orang belajar tujuannya untuk dunia, padahal belajar ini tujuan kita untuk apa? Untuk akhirat. Termasuk di dalamnya mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu syar'i. Tujuannya bukan lagi untuk akhirat, bukan untuk Allah, tapi tujuannya untuk dunia. Ini sangat berbahaya bagi pelakunya. Ya, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan petunjuknya kepada kita dan menjaga agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang ikhlas di dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari segala bentuk keburukan, terutama dari perbuatan-perbuatan syirik yang kita sadari maupun tidak, syirik besar maupun syirik kecil. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tegar di atasnya, lebih dan kurangnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.